Selamat malam, Edis. Apa kabar? Selamat malam, Mas Madi Munte. Kabar baik, Ustadz. Sebentar ya, apa judulnya? Mustahil Quran menjawab. Nah, ini menarik ini, Edis ya. Sebentar, Ustadz Asmadi Munte. Supaya saya mengkonfirmasi kepada khalayak bahwasanya dalam diskusi kita yang lalu-lalu, secara kaidah bahasa bahwa Muhammad itu adalah ilah. Setuju? Edis jangan mempelintir lah. Kita kan bukan secara konsep konteksnya bukan ilah. Sebentar. Ustadz Asmadi, kemarin kita membahas mengenai ilah. Maka menurut kaidah bahasa bahwa Muhammad itu adalah ilah dan Anda sudah akui, betul? Ada saya katakan ilah, Edis. Kan masih konteks bahasa loh. Itu ilah bukan secara bahasa lagi, Edis. Berat ini. Makanya saya bilang, makanya mereka ini on off ini. On, kadang-kadang on, kadang-kadang off, kadang-kadang on. Enggak. Waktu itu kan konteksnya kita masih membahas definisi, Edis. Jangan pelintir, itu bisa melanggar undang-undang nanti, Edis. Serius. Oke. Tapi secara definisi Muhammad itu bisa dikatakan ilah, betul? Kalau secara kita waktu itu dengar ya, ini buat kawan-kawan yang lain. Kalau definisi waktu itu kan kita konteksnya definisi sesuatu yang mengkultuskan ataupun ketika memberikan otoritas. Itu kan secara bahasa itu kan menuhankan. Kan itu pembahasan kita kan? Betul. Nah, lantas kenapa, Edis, kalau setiap ini sengaja mengklaim seakan-akan kita memberikan definisi secara syariat, secara ilah. Kan beda definisi. Kan saya katakan menurut definisi yang kita bahas kemarin itu beda, Edis. Oke, menurut definisi yang kita bahas kemarin bahwa betul bahwa kalian mentuhankan Muhammad, betul? Itu kan udah kita bilang konteksnya bahasa, Edis. Kan kita membahas secara konteks bahasa, betul. Secara konteks bahasa bahwa betul kalian mentuhankan Muhammad, betul? Gini, Edis ya, jangan framing ya, jangan pelintir ya. Memang kadang-kadang on off ini memang. Kalau gini loh, kenapa gini? Kenapa Ustadz Asmadi Munte gara-gara di hadapan 4.700 muslim, Ustadz Munte tiba-tiba grogi nih. Waduh, saya nggak berani, nanti saya gimana nih ya? Kenapa? Kemarin begitu lantangnya mengakui secara kaidah bahasa, betul. Sekarang bingung. Udah. Silakan. Kesempatan dikasih berbicara. Silakan. Udah kan. Kemarin kan kita konteksnya membahas dalam definisi. Saya kan ada katakan waktu itu bahwasanya Islam itu mengkaji hukum itu ada dua kaidah. Ada definisi secara logat, secara bahasa, ada secara syariat. Kan gitu waktu itu saya bilang. Kemudian kalau secara bahasa yang namanya sudah mengkultuskan, yang namanya sudah menundukkan, itu sudah menuhankan. Waktu itu kita menyinggung kepada Nabi Muhammad. Tapi saya tidak ada mengatakan ilah itu ilah. Nah, di sini kan Anda sudah sudah mempelintir sebenarnya itu. Baik. Konteksnya dalam bahasa tapi Anda kaitkan dengan secara syariat. Seakan-akan saya mengatakan Muhammad itu sesembahan gitu. Baik, sesuai dengan tema ya. Ustadz Asmadi Munte, seseorang yang sungguh-sungguh betulan Ustadz. Ya, ini saya pastikan teman-teman, Ustadz Asmadi Munte ini sungguh-sungguh Ustadz betulan. Ya, begini Ustadz. Apakah secara kaidah bahasa bahwa umat muslim mengilahkan Muhammad? Kalau secara kaidah bahasa itu tidak boleh dikatakan Muhammad itu ilah. Enggak, apakah secara kaidah bahasa bahwa Muhammad itu bahwa kalian mengilahkan Muhammad? Kalau mengilahkan Muhammad walaupun secara bahasa itu tidak boleh. Jangan bawa kata sekarang ilahnya. Udah berubah lagi kata dia. Tuhan sekarang berubah lagi dia. Berubah lagi. Berubah lagi Bukan dia. Berubah. Memang kalau karena ada banyak muslim dia takut, saudara-saudara. Takut dia gemetaran. Enggak, secara logika saja seharusnya banyak orang muslim kan saya itu tambah berani loh, Edis. Kan analoginya di sini kayak mana sebenarnya? Sekarang begini, kemarin Ustadz Asmadi Munte mengakui bahwa secara kaidah bahasa bahwa kalian mengilahkan Muhammad, betul?
Nah, inilah pelintirnya. Ini serius. Duh, kok Edis. Kamu nanti pelintir bisa kena gimana pelanggaran sih? ini, Edis, kalau ini. Mau Jujur. diputarkan lagi videonya? Kan kita enggak, konteksnya itu Mas, kita membahas secara definisi, bukan dalam konsep keyakinan. Ketika kita Iya, membahas secara definisi, definisi, lalu Edis oke, mengatakan, secara definisi, Asmadi oke. Munte mengilahkan. Mana kita ada mengilahkan? Enggak, sekarang begini. Secara definisi Anda mengilahkan Muhammad, betul? Secara definisi kita tidak mengilahkan. Kan bukan ilah kita pakai Loh, kata-kata gimana Tuhan sih? yang dipakai waktu itu. Kemarin dibilang loh, secara Ya. definisi betul kita mengilahkan Muhammad. Sekarang ganti lagi. Enggak. Enggak, jujur Edis. Ini kan ketahuan kamu itu memang hanya bisa mempelintir. Bedakan Tuhan, bedakan ilah. Kalau sudah kata ilah, itu sudah kepada konsep keimanan. Oke, bukan baik. lagi Begini bahasa. Ustadz Munte. Kita mulai ya. Kita mulai lagi nih. Menurut surat Enggak, ini Al-Jathiyah. tema aja. Enggak, tema yang tadi sebentar. dulu Enggak, bahas kita tadi. clearkan dulu, kita clearkan dulu. Tema tadi dulu. Kita clearkan dulu. Menurut surat Al-Jathiyah ayat 23. Mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, betul? Itu dalam menjadikan hawa nafsu ilah, itu dalam ayatnya ada. Terus? Oke. Ketika mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, siapakah ilah mereka? Itu yang diilahkan kan hawa nafsu. Hawa nafsu. itu Mereka kan sebuah berbuat apa? pesan. Dengarkan. Mereka berbuat apa kepada hawa nafsunya sehingga dihukumi menjadikan hawa nafsunya itu sebagai ilah? Itu kan kiasan kenapa? Karena mereka memperturutkan hawa nafsu, makanya Mereka dikatakan di situ memperturutkan hawa nafsu. Mereka mengikuti hawa nafsu. Mereka taat kepada hawa nafsu. Maka menurut bahasanya Allah, mereka itu menjadikan hawa nafsu sebagai ilah. Setuju? Menurut bahasa Allah itu sebuah kiasan karena mereka memperturuti hawa nafsu, makanya itu ibarat mereka itu mempertuhankan hawa nafsunya. Itu Oke, setuju. artinya mereka jadikan hawa nafsu itu sebagai ilahnya, betul? Betul? Oke, pertanyaan saya, sebagai seorang muslim yang sejati, bukankah kalian wajib berbuat sedemikian kepada seorang manusia bernama Muhammad dengan cara mematuhinya, taat kepadanya, mengikuti perintahnya, betul atau tidak? Wajib. Nah, berarti secara definisi kalian mengilahkan Muhammad itu, betul? Dari mana hubungannya? Inilah enggak. Duh, disengaja gimana muter-muter sih? ini. Dengarkan. Kalau orang mengikuti, mentaati, patuh, mengikuti apapun perintahnya kepada iblis, maka siapakah yang dijadikan orang tersebut sebagai ilahnya? Memang gini, sekarang waktu itu kan kita menjawab. Enggak, Ustadz Asmadi Munte, Yang jelas, biar jelas, diperintahkan oleh biar jelas Nabi Ustadz Muhammad Asmadi, itu Ustadz adalah Asmadi semua Munte, yang biar Allah jelas, perintahkan, biar jelas bukan Ustadz Asmadi Munte. berdasarkan apa kemauannya. Ustadz, gitu. biar jelas Pak Ustadz. Ketika seseorang taat, patuh, mengikuti apapun perintah-perintah hawa nafsunya, disebutkah itu mengilahkan hawa nafsunya? Itu kan baru secara bahasa kan, Edis. Oke, secara bahasa, itu kan. secara bahasa mengilahkan, betul? Sementara Islam ada nggak menggunakan kaidah bahasa Indonesia? Ini yang jadi permasalahannya. Iya, makanya pakai bahasa Arab. Berarti dalam bahasa Arab, seseorang yang patuh, taat, mengikuti sesuatu itu, menurut bahasa Arabnya berarti menjadikan sesuatu itu sebagai ilah, betul? Sekali lagi kita bilang, Edis, ya, Islam Berat ini tidak Ustadz Asmadi Munte. Video Islam- sudah ada Ustadz Asmadi Munte. Jangan muter-muter. Yang mutar-mutar itu kan Edis yang mutar-mutar. Kalau statementnya sengaja dibawa kemari, dibawa ke sini, siapapun bisa itu Edis. Ustadz Nggak, Asmadi nanti Munte, kita diketawain sama Ustadz anak Asmadi kecil Munte, loh, sekarang Edis. Ustadz Asmadi Munte dengarkan. Orang yang mengikuti hawa nafsu, taat kepada hawa nafsu, berarti dia menjadikan hawa nafsu sebagai ilah, betul atau salah? Itu menurut apa dulu? Yang jelas lah. Menurut bahasa, Indonesia, menurut bahasa, apa betul atau salah? bahasa Arab. Betul, menurut Kalau bahasa Arab itu memang menjadikan gitu ilah, kaitannya betul? menuhankan. Enggak, Ya, secara bahasa. menurut bahasa Arab itu tahu. namanya mengilahkan, betul? Dalam bahasa Arab,
yang kamu bawakan kan definisi secara bahasa Indonesia kan, Bahasa Arab, kan? secara bahasa Arab mengilahkan, betul? Gini Edis, kamu tahu nggak bagaimana mengilahkan dalam Islam? Dalam Islam ini bukan persepsi bahasa Indonesia. Oke lah, Ustadz Asmadi Munte, intinya Anda sudah berbelit-belit ya. Saya tahu Anda sudah terkena beban mental. Kemarin Anda mengakui bahwa secara kaidah bahasa mengilahkan. Sekarang Anda tidak mengakui karena Anda sudah mulai ketakutan dengan orang-orang muslim yang protes. Silakan. Kita kembali ke tema awal aja kalau begitu. Judul teman-teman ya, sengaja ganti kita kembali ke tema awal aja yuk. Kembali ke tema awal yuk. Kita ke tema awal aja. Dia ganti judul ini. Silakan. Kita ke tema awal, silakan. Oke. Ini aja Edis ya. Macet-macet. Tapi gini Edis ya, sebelumnya hindari organisasi manapun ya, jangan salah. Jangan salah paham nanti kawan-kawan lainnya. Mustahil Quran menjawab. Jadi begini Edis ya. Yang mustahil itu kan Edis yang mengerti Al-Quran itu baru mustahil. Kenapa? Ini dengar Edis ya, ini serius kita dulu ini. Karena dalam Al-Quran itu sendiri kan hudal lil muttaqin, itu memang hanya petunjuk kepada orang yang bertakwa, hanya kepada orang Islam. Itu secara data. Secara nyata kita tanya Edis tentang Al-Quran, pasti pengetahuan Edis sangat minim tentang Al-Quran. Jadi bukan Al-Qurannya yang mustahil menjawab, tetapi mustahil Edis bisa menjawab. Itu yang cocok untuk judulnya Edis. Sudah? Sudah. Oke. Berarti kalau ada pertanyaan seputar agama Islam, kitab yang memberi petunjuk dan penjelasan Al-Quran atau bukan? Seputaran Islam itu kan hukum Islam kan ada yang dari hadis, ada yang dari Al-Quran. Nanti kan ada hukum yang dari hadis. Gini sengaja kamu tanyakan kitab manakah yang memberi penjelasan Al-Quran be hadis? Suatu tipu daya dalam diskusi itu nggak boleh Edis. Misalkan Edis bertanya, Ustadz Asmadi Munte, pertanyaan saya begini. Kitab apakah yang memberi penjelasan Al-Quran be hadis? Enggak. Kitab apakah yang memberi petunjuk dan penjelasan Al-Quran be hadis? Yang memberi petunjuk ini Islam itu kan dua, ada Al-Quran, ada hadis, dua-duanya memberi petunjuk. Pertanyaannya yang mana ini? Makanya saya bilang nggak Ustadz, nggak orang Ustadz, bukan pertanyaan saya sederhana. Bukan masalah kitab yang manakah yang memberi petunjuk dan penjelasan Al-Quran be hadis? Oke lah Edis, mungkin buang-buang waktu aja gitu. Kamu pun bukan sesuai yang inilah. Ustaz, jangan langsung meninggal dengar pertanyaan itu. Kitab manakah yang memberi petunjuk dan penjelasan? A. Kitab Quran, B. Kitab hadis. Kamu bukan ilmu rupanya di sini Edis. Saya sudah salah ini, sudah salah. Itu pertanyaan mematikan itu. Itu pertanyaan yang sangat mematikan. Kitab yang memberi petunjuk dan penjelasan A. Quran, B. hadis. Yang kamu buat ini bukan menghasilkan ilmu apalagi edukasi gitu. Jadi, terima kasih. Jadi seandainya kita masuk ujian nih, ujian Eptanas, ini mungkin ya, kita ujian Eptanas nih. Ini saja kita terakhir masuk Edis ya. Yang memberi petunjuk lagi penjelasan adalah Al-Quran B hadis. Enggak, memang betul. Kamu itu paham Al-Quran C tafsir. Ini jujur jawab. Enggak, kamu paham Al-Quran rupanya. Kan kamu enggak paham Al-Quran, makanya itu. Oke lah, Ustadz Asmadi Munte, seorang ustadz pun sudah tidak mampu menjawab. Baiklah, kita lanjutkan ke pemirsa berikutnya. Bukan tidak mampu menjawab. Terima kasih Ustadz Asmadi Munte, tidak ada jawaban. Publik, saya enggak mau seperti ini. Tapi tidak ada jawaban kok, gimana? Ya, karena memang temanya itu kamu bukan membuat ilmiah Edis. Kamu hanya pertanyaan saya kan sederhana. Kitab manakah yang memberi petunjuk dan penjelasan? A. Kitab Quran, B. Kitab hadis. Kedua-duanya. Berarti kitab Quran memberi penjelasan, kitab hadis memberi penjelasan. Ya. Oke, mana yang lebih memberi penjelasan? Quran atau hadis? Dia kan kedua-duanya Al-Quran ini kan sebagai sumber dasar. Ketika hadis ada yang bertentangan. Baik, di Quran surat berapa mengatakan bahwa hadis itu kitab penjelas?
Masalahnya gini, Dis, kamu nggak paham tentang metodologi Islam dalam istinbat hukum. Ini yang jadi masalah. Kamu tahu tentang memang istinbat berat hukum dalam Islam, saudara-saudara. kan? Oke, apakah Allah Oke apakah lah, Edis, Allah kamu menurunkan nggak paham menurunkan tentang hadis? Islam, percuma kita debat ini, Edis. Ustaz Asmadi Munte, apakah Allah menurunkan kitab Sahih Bukhari? Bukan Sahih Bukhari yang diturunkan, tapi Allah mengutus Rasulullah. Kemudian Rasulullah Berarti menyampaikan kitab perkataan apakah kitab Sahih hadisnya. Bukhari adalah Kemudian, kitab yang diturunkan Allah? Sahih Bukhari yaitu ingin menulis semua perkataan-perkataan Rasulullah gitu. Tentu ada turunannya. Makanya gini, Edis, ya. Masalahnya Edis nggak menguasai hukum Islam. Berat, Ini saudara-saudara, ini masalahnya. berat. Ya udah, terserah Gini, Edis lah. Yang menurut penting itulah intinya, menurut Edis, ya. Muhammad, ini menurut Muhammad nih ya. Kalau menurut Ya, umat nggak usah muslim lah, memang Edis. lain. Gini, Ustaz Edis Asmadi nggak Munte, paham dengarkan. tentang Islam, tapi Ustaz bahas Asmadi Islam Munte, itu nggak dengarkan dulu nyambung Ustaz. namanya. Ustaz dengarkan dulu Ustaz ya, biar enak kita ngobrol nih. Kalau menurut orang Islam, menurut Asmadi Munte, kitab yang memberi penjelasan itu adalah hadis Bukhari. Menurut Ustadz Asmadi Munte, Muhammad itu membaca kitab Sahih Bukhari. Jadi Muhammad itu belajar kitab Sahih Bukhari. Menurut Ustadz kan? Asmadi Munte. Nah Mana sekarang ada pertanyaan saya saya katakan begini. gitu, Edis? Sebentar dulu, pertanyaan saya begini. Framing Kalau aja menurut kau. sebentar Udahlah, Edis, kamu sudah serius. sebentar nih Ustadz Masa Asmadi dibilang Munte. pula Waduh sebentar Muhammad dulu membaca Ustadz Sahih Asmadi Bukhari, mendengar ya. dulu. Dengarkan. Dengarkan Kamu dulu. daripada Menurut- mengganggu sebentar. perdamaian nanti Edis sudahlah. Menurut Muhammad- kamu mengarang cuman Edis. Masa dikatakan Gimana sih kok mengarang-arang? Di mana ada saya mengatakan? Nggak ada bahwasanya mengarang, dengarkan. Muhammad belajar kepada hadis Bukhari. Kan kamu main-main aja. Katanya Udahlah, kata udahlah. Anda Oke lah. kitab yang memberi penjelasan adalah Bukhari. Aduh, kamu ini Edis. Oke, sekarang gini aja. Sekarang pertanyaan saya begini. Oke, sekarang pertanyaan saya begini aja Ustaz Ahmad Mudi. Saya bukan orang awam, Muhammad Edis, yang gini. bisa kamu Seorang putar-putar Muhammad, dengan dengarkan. permainan anak SD. Seorang Gitu loh, Muhammad, Edis. seorang Muhammad, dia belajar Quran atau belajar hadis Bukhari? Oke, Edis, sebentar ya. Jadi beginilah teman-teman yang non-muslim. Oke lah, Ustaz Ahmad Mudi sudah macet-macet teman-teman. Kita ini dulu. Agama lain ini karena Edis membahas Baik, agama Islam. kita anu dulu lah. Soalnya dia muter-muter akrobat terus. Heran saya. Udah ditulis dalam Quran itu, kitab yang memberi penjelasan adalah Al-Quran. Tapi Asmadi Mudi nggak percaya. Menurut dia, kitab yang memberi penjelasan itu Sahih Bukhari. Aduh, berat. Heran saya.